Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Tetap self isolasi, PHBS, biar si virus pergi jauh dari Indonesia. Amin. Oke, hari ini kita akan diskusi, akan sharing terkait dengan MPKP, model praktik keperawatan profesional. Sebelumnya ada yang sudah tahu? Ada yang sudah pernah dengar ya tentang MPKP ya? Oke, kita jelaskan ya. Oke, kenapa sih harus MPKP? Kenapa sih satu ruangan itu harus menerapkan model praktek keperawatan profesional? Karena di sini rumah sakit itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu, terus selanjutnya dalam memberikan asuhan keperawatan itu harus profesional, selanjutnya adalah upaya untuk peningkatan mutu tadi, fungsinya adalah untuk apa? Kepuasan pasien. Pasien yang diberikan pelayanan merasakan puas, sehingga harapannya ini loh bentuk praktek profesionalnya perawat, seperti itu. Jadi dengan adanya MPKP, maka perawat bisa jadi punya kewenangan sendiri, punya otonomi sendiri. Untuk apa? Untuk merancang, untuk melaksanakan dan mengevaluasi asuhan keperawatan. Jadi dengan adanya MPKP ini, perawat bisa merancang, bisa melaksanakan dan mengevaluasi asuhan keperawatan. Dirancang dewek, dilakukan dan dievaluasi. Otomatis kan kalau itu dilakukan ya akhirnya perawat jadi punya otonomi, punya kewenangan. Apa yang dimaksud dengan MPKP? MPKP itu adalah suatu sistem. Yang namanya sistem berarti ngomongin keseluruhan ya dari input, proses sampai dengan output. Lah sistem tadi itu memfasilitasi saya sebagai perawat untuk mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan tempat asuhan tadi diberikan. Saya ulangi, jadi yang namanya MPKP ini adalah suatu sistem yang memfasilitasi saya, perawat, untuk mengatur pemberian asuhan termasuk lingkungan tempat pasien dirawat. Ada gambaran ya? Jadi di sini sistemnya membebaskan saya sebagai perawat untuk ngatur dewek pemberian askepnya nanti mau sistemnya bagaimana ya. Terus lingkungan untuk pasien nanti sekamar mau berapa bed ya. Itu adalah MPKP. Terus manfaatnya nanti berbanding lebih detail di tujuan ya, tujuan MPKP. Yang pertama adalah untuk menjelaskan ruang lingkup dan tujuan asuhan keperawatan bagi setiap tim keperawatan. Jadi jelas job desk-nya kalau ada MPKP. Oh, aku Katim. Tugasku adalah mengkaji sampai dengan merumuskan rencana tindakan untuk pasien. Oh, aku anggota tim A. Jadi jelas ruang lingkupnya. Terus selanjutnya adalah menjaga konsistensi asuhan. Jadi yang namanya konsisten itu antara hari ini, besok sama kemarin itu sama. Bagus semua, bukan hari ini bagus, besok sakarepe dewek, itu enggak. Tapi bagus semua. Itu adalah harapannya dengan tujuannya MPKP adalah konsisten. Terus selanjutnya adalah tujuan yang selanjutnya adalah untuk menciptakan kemandirian dalam memberikan asuhan keperawatan. Tadi karena sudah ada job desk, oh aku anggota tim ngapain, kepala tim ngapain, ya akhirnya jadi mandiri. Selanjutnya adalah untuk mengurangi konflik tumpang tindih. Jadi kan kadang ada satu orang yang melakukan pekerjaan double. Tapi kalau sudah ada job desk-nya di MPKP itu tadi nanti harus ada struktur organisasi. Otomatis di bawah struktur organisasi ada pembagian job deskripsi. Nah, kalau sudah ada pembagian job deskripsi, otomatis tidak akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan asuhan keperawatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis MPKP. Ada MPKP pemula, MPKP tadi kepanjangannya apa ya? Ini harus sudah di luar kepala. Model praktek keperawatan profesional. Oke. Ada MPKP pemula. Kalau MPKP pemula berarti semua tenaganya masih minimal D3 keperawatan. Kalau MPKP tingkat 1 berarti kepala ruang dan Katim ini sudah nurse.
dan penggunaan metodenya, metode tim primer. Jadi dia gabungan modifikasi primer. Selanjutnya adalah MPKP tingkat 2. Di sini sudah ada spesialis keperawatan. Jadi sudah ada MKEP yang mengambil spesialis dan di sini fokusnya adalah perawat itu harus melakukan riset. Perbandingannya 1 perawat spesialis berbanding dengan 10 perawat primer. Nah, MPKP 33 itu sudah ada spesialis dan doktor keperawatan, sehingga orientasinya semua perawat melakukan riset. Sampai sini dulu mudeng. MPKP pemula perawatnya masih D3 tingkat 1 tadi, yang S1 itu adalah yang S1 adalah kepala ruang dan katimnya. MPKP tingkat 2 ini sudah ada nurse spesialis, MPKP tingkat 3 ini sudah ada doktoral di bidang keperawatan. Terus bagaimana perkembangan MPKP di Indonesia? Di MPKP di Indonesia sendiri, MPKP mulai dikenalkan pertama dipraktekkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini oleh FKUI pada tahun 96. Terus pada bulan Oktober 99 diperluas selain RSCM juga tambah Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Terus ini adalah penelitian-penelitian terkait dengan manfaat MPKP, keuntungan MPKP. Jadi ini implementasi MPKP, pengaruhnya terhadap kepuasan pasien, kepatuhan perawat terhadap SOP, dan lama rawat pasien jadi lebih pendek, lebih sebentar, dan infeksi nosokomial pun lebih sedikit. Ini penelitian Sirait kaitannya MPKP dengan kepuasan perawat. Kalau yang ini kepuasan pasien. Terus ini penelitian di luar negeri bahwa dengan MPKP biaya perawatan pasien lebih murah, tingkat kepuasan tingkat kepuasan perawat lebih tinggi. Terus ada beberapa penelitian di tahun 2017 juga dengan adanya MPKP akan meningkatkan kepuasan, self efficacy, menurunkan job stres kerja dan meningkatkan performance atau meningkatkan kinerja. Oke, pilar MPKP. Jadi silakan kalian bayangkan salah satu ruangan saja di rumah sakit. Kalian pernah praktik di ruang mana misalnya? Oh, saya pernah praktik di ruang lavender Rumah Sakit Purbalingga misalnya. Kalau mau ruangan lavender disebut sebagai ruangan MPKP, dia harus punya 5 pilar. 5 pilar, berarti dia harus punya 5 tiang. Gitu ya. Tiang yang pertama adalah tiang nilai-nilai profesional. Nih, tiang yang pertama adalah nilai-nilai profesional. Contohnya adalah nilai caring. Jadi perawatnya kudu caring kabeh. Jadi jangan sampai besok kalian jadi kepala ruanganku udah MPKP loh Putri, tapi perawatnya orang caring. Ya nggak bisa. Ya, karena ini adalah syarat dari MPKP, harus ada nilai-nilai profesional. Kita jelaskan di belakang, ada penjelasan lagi sendiri. Terus selanjutnya pilar yang kedua adalah pilar pendekatan manajemen. Manajemen selalu saya bilang POAS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, jadi kepala ruangnya kudu POAS, katime kudu POAS, anggota tim juga POAS. Terus selanjutnya adalah harus ada sistem pemberian penghargaan dan punishment. Jadi orang sekarepe dewek perawate. Jadi harus ada aturan main di ruangan lavender tadi. Sing telat ya ditegur, sing rajin ya dikasih suruh pelatihan gratis misalnya. Mudeng ya. Selanjutnya pilar keempat adalah hubungan profesional. Yang namanya hubungan profesional itu bisa perawat dengan pasien, ya kan? Perawat dengan dokter ataupun perawat dengan tim kesehatan yang lain. Pilar yang kelima adalah metode pemberian asuhan keperawatan. Boleh metode fungsional, boleh metode tim, boleh metode primer, boleh juga metode kasus. Yang jelas harus ada metodenya. Jadi masukkan ke hati kalian, pilar MPKP adalah nilai-nilai profesional, pendekatan manajemen, reward and punishment, hubungan profesional, terus metode penugasan atau metode pemberian asuhan keperawatan. Kita bahas satu-satu. Oke.
Ini ya, jadi yang menguatkan adalah nilai-nilai profesional tadi, nilai caring, nilai disiplin, nilai tidak membedakan pasien. Jadi di sini nilai-nilai profesional ditekankan ke perawatnya bahwa kita itu profesi loh. Nek profesi berarti kudu pinter, ya kan? Semua tindakan kita didasari dengan pengetahuan. Kita punya nilai moral dan kita melaksanakan kewajiban kita yang disebut dengan tanggung jawab. Dan ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, kita siap ketika digugat. Itu adalah nilai-nilai profesional. Nah, bagaimana contoh implementasinya nilai-nilai profesional? Ini contohnya adalah perawat dia membangun kontrak dengan pasien. Jadi wis janjian, Pak, nanti saya datang ya jam 10, yaitu ditepati. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai profesional. Jangan PHP ya. Terus sehingga ketika perawat akan mengimplementasikan itu butuh rekomitmen, butuh diingatkan lagi. Gue wingi pas sumpah jadi perawat, gue wis janji kayak gini loh, bahwa akan caring, tidak membeda-bedakan pasien. Ya berarti itu harus dilakukan. Terus untuk nilai-nilai profesional biar tetap jalan berarti harus studi lanjut. Harus diskusi, harus ada penyegaran informasi entah itu dari kepala ruang atau dari pimpinan yang lainnya. Karena perlu untuk diingatkan, nggak sekarapnya sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan manajemen. Tadi POAS kepanjangannya apa? Ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, POAS itu untuk memfasilitasi agar alat, tenaga, dan SAKG nggak mambrah-mambrah karena sudah diplanningkan, dibuat struktur organisasi, pembagian job desk, digerakkan dengan gaya kepemimpinan, dengan komunikasi, dan dikontrol dengan supervisi. Oke, bagaimana contoh implementasi bahwa di ruangan lavender sudah menerapkan pendekatan manajemen? Ya, di ruangannya harus ada struktur organisasi, ada pembagian job deskripsi. Terus selanjutnya pilar yang ketiga adalah hubungan profesional. Hubungan profesional dilakukan oleh siapa? Tadi perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, dan perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Sehingga di sini butuh kemampuan untuk kolaborasi. Dan bentuk hubungan profesional ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya dokumentasi keperawatan, dengan adanya kegiatan timbang terima atau operan. Ada kegiatan pre dan post conference. Pre itu berarti perawat kumpul dengan Katim untuk diskusi. Dina kiarep ngapa? Kalau post conference berarti Katim dengan anggotanya kumpul mau ke priwe gitu. Tadi tindakanmu gimana? Kayak gitu. Itu adalah post conference. Terus selanjutnya adalah ronde keperawatan. Perawat dengan tim kesehatan lain diskusi terhadap pasien yang dirawat tapi nggak sembuh-sembuh. Terus selanjutnya adalah adanya informasi pasien baru dan ada discharge planning. Jadi jangan sampai besok kalian jadi kepala ruang, ruanganku MPKP loh Putri, tapi perawate kepala ruangnya nek ora tahu timbang terima, ora tahu ronde keperawatan. Mudeng ya, karena komponen ini adalah salah satu bentuk dari hubungan profesional. Selanjutnya adalah kompensasi dan penghargaan. Kompensasi dan penghargaan di sini tadi perawat sing rajin karo sing ora ya ana bedane. Sing rajin diusulkan studi lanjut, diusulkan ikut seminar, diusulkan ikut pelatihan. Sing ora tahu rajin mangkate telat ya berarti dikasih peringatan. Terus yang terakhir adalah ada metode penugasan. Metode penugasan ini macam-macam ya. Kayak kita pahami dulu metode penugasan yang pertama adalah metode total pasien care atau sering disebut sebagai metode kasus. Metode kasus itu ibaratnya ya satu perawat dia memberikan asuhan ke satu pasien, ke satu kasus. Ya, dari pasien datang sampai pasien enggak konsep kalau metode kasus itu lebih ke aku ngopeni kowe satu pasien satu kasus. Makanya ini digunakan di ruang ICU atau ruangan pacu. Ya, perbandingan ruangan ICU kan satu perawat satu pasien. Dan biasanya metode kasus ini
dicontohkan ketika seorang mahasiswa perawat sedang melakukan asuhan keperawatan ke satu pasien. Ada gambaran nggak? Ada ya, kalian dulu pernah praktek PKK 1, PKK 2. Nah, berarti kalian sedang melakukan metode kasus atau metode total pasien care ya. Dan metode kasus ini adalah metode oldest, metode yang paling apa sih ya, ibaratnya paling pertama. Nah, gitu yang pernah diterapkan. Keuntungannya apa? Oh, ini ya gambarnya dari si metode kasus atau total pasien care. Misalnya saya shift pagi 8 jam, nanti ada shift sore 8 jam, ada yang shift malam 8 jam. Jadi tetap si pasien ini akan menerima bertemu dengan beberapa perawat. Mudeng ya. Keuntungannya apa? Yang pertama adalah perawatnya jadi otonomi, iya kan? Terserah perawat, asal tadi berkualitas. Selanjutnya adalah garis dari tanggung jawab dan tanggung gugat jelas. Misalnya pasien A kok sesek misalnya, obatnya mau apa? Nah itu kan yang menjawab dan bertanggung jawab berarti adalah perawat A. Terus otomatis pasien mendapatkan asuhan yang holistik. Holistik itu artinya dari luar, dalam juga iya. Bukan hanya asuhan fisik saja, tapi asuhan psikis juga iya. Sehingga asuhan perawatan tidak terfragmentasi. Terfragmentasi itu terpotong-potong. Nah, terus selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangannya mungkin setiap perawat dia punya pendekatan sendiri untuk memberikan asuhan ya. Selanjutnya mahal ya karena tadi satu perawat satu pasien. Selanjutnya adalah kekurangannya adalah kekurangan tenaga. Sampai sini ada gambaran metode kasus. Metode kasus contohnya tadi adalah satu perawat memberikan asuhan ke satu kasus pasien, ya kan? Terus selanjutnya contohnya di ruang ICU atau pada saat mahasiswa praktek itu metode kasus atau metode total pasien care. Selanjutnya adalah metode fungsional. Kalau metode fungsional ini berarti masing-masing perawat dia akan memberikan asuhan berdasarkan jenis tindakan. Jenis tindakan. Oh, khusus ada yang perawat nginfus sendiri, ada yang perawat injeksi sendiri, ada perawat yang khusus untuk batuk efektif. Mudeng ya, itu adalah metode fungsional berdasarkan fungsinya perawat. Kayak gitu. Ini efektif ketika dilakukan di ruang operasi. Di ruang operasi itu berarti ada kepala ruang, oh ada perawat khusus anestesi, ada perawat khusus instrumen, ada perawat sirkuler. Nah, ini berarti adalah metode fungsional. Terus contohnya akan efektif ketika sedang terjadi gempa, ketika terjadi perang dunia, maka yang digunakan adalah metode fungsional. Gitu ya. Nah, ini unskilled worker, jadi pekerja yang belum aktif, pekerja yang belum terampil secara skill itu bisa dilatih. Tugas-tugas yang sederhana. Nah, selanjutnya adalah kita bicara terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari metode fungsional. Yang pertama adalah kelebihan dari metode fungsional, jelas ya, cepat rampung, nyuntik, dewek, ya kan. Otomatis kalau efisien ya otomatis dia akan ekonomis ya. Nah, terus butuh tenaga perawat yang sedikit sama tugas akhirnya jadi cepat selesai. Tapi kekurangannya akhirnya bayangkan pasiennya yang complicated. Dia kudu diinfus, dia kudu batuk efektif misalnya, dia harus diberikan obat. Berarti kan si pasien tadi dia akan bertemu dengan 3 perawat. 3 perawat tapi ngurusi fisik dok. Sehingga asuhan keperawatan akan terfragmentasi. Terfragmentasi berarti terpotong-potong. Dari asuhan perawatan kan harusnya dari pengkajian sampai dengan evaluasi urut, ini enggak. Karena ketemu perawat cuma di tahap implementasi. Terus akhirnya pasiennya jadi bingung, mau perawatnya kayak banget, ya kan? Terus habis itu perawat otomatis nggak puas ya, karena nggak ada tantangan. Nyuntik akhirnya bisa karo merem, karena bendina nyuntik. Ini secara gambaran, ini pasien, ini contoh perawat ada yang khusus memberikan obat, perawat yang khusus perawatan luka, perawat yang khusus bagian kebersihan, perawat yang khusus ganti linen. Maaf, ini bukan perawat, ini housekeeping. Ada gambaran? Terus selanjutnya adalah metode tim. Metode tim ini mulai digunakan tahun 1950
Tujuannya adalah untuk mengurangi asuhan yang terfragmentasi, tadi terpotong-potong, terus harapannya adalah outputnya di kepuasan pasien. Dan di metode tim ini jelas butuh ketua tim. Terus selanjutnya keuntungannya jelas komprehensif ya, karena jadi kalau metode tim itu sekelompok orang, secara definisi, sekelompok orang akan merawat sekelompok pasien. Sekelompok orang di tim A akan merawat pasien di tim A. Sekelompok orang di tim B akan merawat pasien di tim B. Dari pasien datang sampai pasien pulang. Ya, sehingga di sini komprehensif. Terus habis itu kekurangannya adalah si ketua tim itu harus punya gaya kepemimpinan yang bagus ya. Terus otomatis kalau kerja tim kekurangannya di sini komunikasinya ya. Kalau komunikasinya tidak intensif ya otomatis akan mengganggu koordinasi. Ini adalah gambaran dari metode tim. Ini kepala ruang, sekelompok tim akan memberikan asuhan ke sekelompok pasien. Ini sekelompok tim memberikan asuhan ke sekelompok pasien. Selanjutnya adalah, berarti kita udah belajar metode apa? Metode kasus atau total pasien care. Yang kedua adalah metode apa? Tim ya. Nah ini yang ketiga adalah metode primer. Metode tim tadi tahun 1950. Nah kalau metode primer secara definisi adalah perawat primer bertanggung jawab dari pasien datang sampai pulang full 24 jam. Jumlah pasien yang dikelola adalah 5 sampai 6 pasien. Saya ulangi, kalau metode primer berarti seorang perawat primer bertanggung jawab terhadap 5 sampai 6 pasien dari pasien datang sampai pasien pulang. Dan ini mulai tahun 1970. Ya, biasanya digunakan di home care, hospice baru ada di luar negeri. Nah, keuntungannya jelas ya, pasien puas ya kan karena holistik, komprehensif. Terus selanjutnya adalah perawat merasa ada tantangan juga karena tadi 24 jam full jadi tanggung jawabnya dia. Nah, kekurangannya otomatis dia butuh perawat primer yang pinter. Terus habis itu perawat primer tadi harus 24 jam full tanggung jawab. Terus otomatis untuk membayar perawat primer yang bekerja keras tadi butuh bayaran yang banyak, butuh bayaran yang tinggi. Ini adalah gambaran dari metode primer. Di sini pasien, terus perawat primer yang dia nanti akan mengkoordinasikan dengan tim kesehatan yang lain. Jadi fokusnya ada di pasien. Seperti itu. Selanjutnya adalah metode modifikasi primer. Metode modifikasi primer merupakan gabungan dari metode tim dengan metode primer. Ya, karena di metode primer ini karena asuhan berkesinambungan 24 jam full, terus selanjutnya hubungan profesional bisa terlaksana. Nah, terus metode primernya tidak full karena membutuhkan banyak jumlah nurse. Ya, sehingga akhirnya gabungan tadi metode modifikasi primer, gabungan metode tim dengan metode primer. Dan metode tim juga tidak digunakan secara murni karena di sini tetap ada tanggung jawab tanggung gugat ke ketua timnya. Kalau tadi metode tim bisa aja dia tanggung jawabnya enggak ini karena ngomonginnya tim. Lah kalau ini kan sudah modifikasi, tanggung jawabnya ada di perawat primer kalau full murni metode primer. Oke, ini yang membedakan metode primer dengan metode tim. Coba kita lihat. Ini selanjutnya adalah ke metode primer. Kita lihat jenjang komunikasinya, metode primer. Jadi pasien digaji oleh perawat, terus ini ada dokter itu juga ketemu perawat. Jadi dia bentuk komunikasinya itu melingkar, seperti itu. Tapi bayangkan ini metode tim. Metode tim itu dari atas ke bawah, hierarki. Dari dokter supervisi, dokter visit didampingi kepala ruang. Kepala ruang ngomong ke ketua timnya, ini loh tadi hasil visit dokter tuh bla 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 bla. Terus ketua tim ngomong ke anggota tim, ya kan?
anggota tim barulah nanti ke pasien. Jadi komunikasinya hierarki dari atas ke bawah. Tapi kalau metode primer ini melingkar, jadi saling tahu dan fokusnya ada di pasien. Selanjutnya tadi berarti kita udah belajar metode kasus atau total pasien care, metode primer, metode tim, metode modifikasi primer, dan yang terakhir adalah metode, ada juga tadi metode fungsional ya, maaf Putri lupa. Selanjutnya adalah metode case management, ini beda dengan metode kasus. Kalau metode case management ini dia lebih ditekankan ke pemberian asuhan perawatan multidisiplin, jadi kolaborasi dari saat pasien diterima, dirujuk, ataupun dipulangkan. Terus selanjutnya di sini adalah sehingga untuk metode manajemen kasus ini butuh case manager karena dia yang akan mengkolaborasikan. Terus selanjutnya adalah butuh juga clinical pathway. Clinical pathway ini ya tadi ibaratnya alur kalau pasiennya dengan gaduh dari awal dia datang sampai dengan dirawat sampai dengan pulang itu ada alur penanganannya. Jadi dokter perawat nggak sekarang dewek. Jadi ada aturan mainnya. Itu adalah metode manajemen kasus. Terus selanjutnya adalah ini tadi gambarannya ya kalau metode manajemen kasus. Jadi ada case manager yang ngurusin kasus medikal, case manager anak gitu ya. Ada case manager yang ngurusin trauma. Oke, ini adalah perbedaan masing-masing metode dari metode fungsional, metode tim, metode kasus atau total pasien, dan metode primer. Kalau metode fungsional pengambilan keputusan ya oleh kepala ruang, ya kan? Metode tim oleh Katim, Katim nggak ada oleh kepala ruang. Kalau metode kasus berarti oleh perawat yang merawat pasien, metode primer pengambilan keputusan oleh perawat primer. Terus untuk alokasi pekerjaan, fungsional kan berdasarkan jenis tindakan ya, tadi ada yang nyuntik sendiri, ada yang infus. Kalau metode tim, penugasannya berdasarkan ini ya, tingkat kompleksitas sama tingkat keterampilan anggotanya dibagi ke pasiennya, terus dibagi ke anggotanya. Terus metode kasus berbasis pasien, tugas keperawatan bervariasi tergantung pada keadaan pasien ya, dia mau kasusnya kompleks atau enggak. Terus metode primer, alokasinya ya tadi kan dia PP yang menjadi penanggung jawab. PP apa? Perawat primer. Komunikasi metode fungsional hierarkis, ya kan hierarkis karena dari kepala ruang ke perawat yang khusus infus, ke perawat yang khusus injeksi. Metode tim juga hierarkis kan, anggota tim ke Katim, Katim ke kepala ruang baru ke dokter. Atau ini Katim ke dokter. Jadi anggota tim lapor ke Katim lapor ke dokter sama ke kepala ruang. Terus kalau metode manajemen metode kasus di sini komunikasi bersifat langsung karena tadi dari perawatnya ke langsung komunikasi dengan dokter atau tim kesehatan yang lain. Kalau metode primer ini juga komunikasinya langsung, semua fokusnya di pasien. PP sing mengkomunikasikan lagi ke semuanya, ke anggota tenaga kesehatan yang lain. Pengelolaan ruang rawat, ini KARU, jelas ya metode fungsional. Ini KARU mengawasi Katim, ini KARU sebagai sumber dari perawat ketika perawat akan mengambil keputusan. Kalau metode primer, kepala ruang itu fungsinya dia mempromosikan hubungan perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, dan perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Oke, terus tadi metode kan banyak ya. Terus rumah sakit saya mau pakai metode apa? Ya tergantung pada visi dan misi. Terus harapannya metode yang dipilih tadi bisa mengaplikasikan proses keperawatan. Terus selanjutnya adalah harapannya kepuasan pasien meningkat, perawatnya juga puas dan kinerjanya meningkat. Selanjutnya adalah komunikasi antar perawat dan dengan tim kesehatan yang lain juga meningkat.
Oke, ini mau pakai model apa tergantung pada jelas ya, apa, tingkat ketergantungan pasien, tergantung pada danane mau mau kuat nggak bayarin perawat primer yang banyak misalnya. Terus habis itu tergantung pada juga jumlah tenaga, perawat, tergantung juga pada tingkat pendidikan dari, perawat. Dampak MPKP pasien merasa lebih diperhatikan jelas, karena tadi ya komprehensif, terus pasien jadi lebih terbuka, terus perawatnya otomatis jadi semakin profesional. Kalau dia profesional, dia merasa berhasil sudah memberikan ASEAN, otomatis dia akan, merasa puas sehingga kepuasan kerja meningkat. Nah, untuk langkah-langkah kita mau pakai metode apa, berarti tentukan dulu jumlah tenaganya, selain jumlah adalah jenisnya, artinya kualifikasi pendidikan. Selanjutnya adalah menyusun standar asuhan keperawatan sesuai dengan metode penugasan yang dipilih. Coba tadi metode penugasannya apa saja? Metode kasus atau total pasien care, metode fungsional, metode tim, metode primer, metode modifikasi primer, dan metode manajemen kasus. Oke, saya rasa itu kalau ada hal yang belum mudeng silakan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.